Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa asdaqal qa'ilin min qawlihi muhtadin muhtadun. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Surah Al-Azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, Ibu, orang tua saya, jamaah sekalian sholat maghrib dan isya sekaligus jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Puji serta syukur mari senantiasa kita perbanyak kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, salawat dan salam selalu kita tujukan guru junjungan alam dengan memperbanyak Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa kita bersama mudah-mudahan kita semua yang termasuk dijaga Allah Nabi Muhammad yang diizinkan Allah mendapatkan syafaatnya di rabbal alamin. Hadirin Bapak-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pada hari ini seharusnya yang masuk adalah Ustaz Haji Nano Wahyudi LC MH. Berhubung karena sesuatu hal beliau tak bisa datang. Beliau telepon kira-kira jam 6 lewat dan sedang berada di Makkah Mukarramah membawa jamaah mengerjakan ibadah umroh. Jadi masuklah saja Bapak Ibu komisinya. Kajian beliau biasanya fikih ibadah. Hari ini kita membahas tentang persoalan yang berkembang saja Bapak Ibu, masalah-masalah yang berkembang saja yang butuh kita carikan jawabannya secepat mungkin. Pertama, tentang orang yang musafir berniat sholat jamaah kepada imam yang bukan musafir. Ini apa ceritanya? Pasti kita pernah musafir. Musafir ini satu keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. As-safaru hikmatun minal azab. Musafir itu satu potong dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang mau bermusafir senang, tapi dikarenakan ada hal yang penting seperti mencari nafkah atau menjenguk keluarga yang sakit, atau karena ada urusan yang lain yang harus dia datang ke lokasi, maka orang demikian dinamakan orang yang bermusafir yang tujuannya baik. Kalau seseorang bermusafir tujuannya baik, maka dia dikasih Allah perikanan boleh menjamak, boleh menggosor, dan boleh Bapak Ibu dua-dua menjamak dan menggosor sholat sekaligus. Ini seperti itulah praktek yang ada pada masa dahulu. Yang menjadi masalah adalah ketika dia musafir berniat jamak kepada imam yang bukan musafir. Kalau sesama musafir itu bisa saja, tapi kalau tidak, bagaimana? Ini menjadi masalah. Nah, kadang sebagian orang para pembeli ikut aja jamak saja dia, atau dia pakai kosor sekaligus bersama imam yang mungkin berbeda. Imam setempat itu tidak musafir, sementara dia seorang yang musafir. Contoh, dia berangkat dari Medan ke Tebing lewat sini, Bapak Ibu. Jarak tempuh itu kan sudah mencapai 82 atau 85 km. Jadi karena sudah jarak tempuh demikian, walaupun pakai tol, walaupun tidak merasa sulit begitu, tapi kita sudah dibolehkan untuk menjamak. Makanya menjamak ini batas bolehnya kalau jarak tempuhnya 82 kilo. Tapi kalau jarak tempuhnya sudah sampai 130 kilo, maka pada saat itu menjamak dan mengkosor sholat Bapak Ibu bukan lagi boleh, tapi sudah afdol, sudah utama. Contoh dari Medan ke kisaran itu 150 kilo. Dari Medan ke Sitikala
150 kilo jarak tempuhnya. Nah, maka pada saat itu sudah afdal menjamak dan mengkosor sholat. Jadi jangan nanti kita beralasan tak ada sunnah sama mau naik pesawat apa namanya dulu ada ya. Nah, walaupun tidak sunnah sama kita waktu itu, tapi musafir itu sendiri itu sudah ujian pokok. Kalau tak ada pesawat, nah, sudah berapa lah waktu kita korbankan untuk ke Jakarta naik bus saja kadang sampai 4 hari gitu. Naik kapal laut 2 atau 3 hari. Tapi dengan pesawat hanya cukup 2 jam. Nah, makanya jangan kita menganggap tak jadi beban, tak mau kita berlalu untuk mengkosor dan menjawab sholat. Karena Rasulullah sendiri pun orang yang paling taat, ibadahnya paling banyak, kedekatannya sama Allah paling dekat kepada dia. Nabi saja mengkosor menjamak sholat. Nah, ini harus kita ingat baik-baik. Jadi musafir berniat menjamak sholat kepada imam yang bukan musafir. Kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, kata beliau hukumnya boleh. Wa yajuzul ittiba'ul muqim bil musafir, boleh mengikut orang yang mukim kepada orang yang musafir dalam sholat. Begitu juga orang yang musafir boleh mengikut orang yang mukim. Ini kita makna kalau berkumpul keduanya sama-sama musafir Bapak Ibu, atau berkumpul orang mukim sama orang musafir, wal mukim aula, maka orang yang mukim lebih utama untuk menjadi imam. Li'anna al-jami'a yatimuna al-fardu wa la yahtarimuna, karena semua jamaah bisa menyempurnakan sholat di belakang imam Bapak Ibu. Pada yang tadi maka tidak berbeda rakaat sholat mereka. Nah, wahid kamu dapat musafir. Kalau seandainya yang jadi imam itu adalah orang yang musafir, irtalafu bis sholat, maka jumlah rakaatnya Bapak Ibu berbeda. Jumlah rakaatnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena orang yang musafir saat dia jadi imam, dia boleh mengkosor sholat. Sebaliknya makmum tidak boleh mengkosor sholat karena makmum bukan musafir, tidak masalah. Sholat zuhur 4 rakaat, yang jadi imam orang yang musafir. Udah maju ke depan, dia kasih tahu, Bapak Ibu, aku sholat 2 rakaat kosong. Nah, kosong sholat ini, sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu lanjut sendiri ya, menyempurnakan sholat tersebut. Boleh. Nah, kalau dikasih boleh. Tapi kalau seandainya dia sebagai makmum berimam kepada imam yang bukan musafir, dia musafir makmumnya, imamnya bukan musafir. Bagaimana ini? Dia tidak boleh untuk meringkas sholat. Dia harus menyempurnakan sholat tersebut, tak boleh meringkas. Kalau dia sebagai imam, kalau niatnya bagaimana? Boleh. Makanya orang yang musafir boleh berimam kepada orang yang bukan musafir Bapak Ibu dalam hal menjamak sholat, boleh. Tapi kalau dalam hal mengkosor sholat tidak boleh. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau seandainya kita musafir waktu zuhur, berhenti saja kita di masjid itu, langsung Bapak Ibu ikut aja sholat, kita jamak sholat kita, zuhur itu nanti dengan asar 4 rakaat sekaligus. Habis dia mengerjakan sholat zuhur, kita langsung bangkit dengan 2 rakaat dalam sholat asar. Boleh. Tapi nggak musafir imamnya. Imamnya nggak musafir, yang musafir kan.
kalau menjamak boleh. Yang tak boleh itu Bapak Ibu mengkosor yang tak boleh. Lain hal kalau imam dia yang musafir jadi imam. Kalau dia yang musafir jadi imam boleh. Tapi ini hati-hati Bapak Ibu, belum tentu jamaah itu paham. Karena beberapa tahun yang lalu pernah kejadian waktu kami bawa jamaah sholat di Syamar, zikir kami akbar di Syamar beberapa tahun yang lalu. Kami musafir dari sana zikir sekaligus rekreasi lah, mama. Ada sekitar 10 tahun, 15 musuh begitu. Beberapa tahun yang lalu kejadian kami yang kelima dan